Sugeng Dalu Rencang-Rencang, selamat datang di Semadalu. Semadalu kembali hadir malam hari ini untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sudah siap didatangi lagi malam ini? Sebelum kita mulai kisah Semadalu malam ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, berikan like-nya, tuliskan komentarmu, nyalakan lonceng notifikasi, dan share di sosial mediamu agar lebih banyak yang mendengarkan podcast ini. Malam hari ini Semadalu akan mengisahkan tentang pengalaman menyeramkan yang dialami oleh saya sendiri. Ini adalah pengalaman pribadi saya ketika saya masih berusia sekitar 4-5 tahun. Yang saya ingat saat itu saya masih duduk di taman kanak-kanak di salah satu TK di kota Cirebon. Kejadiannya sekitar tahun 95 sampai 96, saya lupa tepatnya. Pada saat itu TK saya mengadakan sebuah dharma wisata ke salah satu keraton di Cirebon. Mungkin bagi rencang-rencang yang belum benar-benar tahu bahwa di Cirebon sendiri memiliki 4 keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kaprabonan. Dan kegiatan dharma wisata TK saya pada saat itu mengunjungi salah satu dari keraton itu. Saya juga agak lupa tepatnya jam berapa, tapi yang pasti kegiatan dharma wisata dilakukan cukup pagi, di bawah jam 12. Saat itu karena lokasi TK dan juga keraton yang lumayan dekat, akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk bersama-sama kami berjalan kaki ke area keraton. Saat itu saya yang masih TK menganggap hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan. Keraton yang saya kunjungi ini memiliki area yang lumayan luas. Awalnya ketika kami sampai di gerbang keraton, kami dibuat barisan, lalu satu persatu akhirnya barisan berjalan sehingga anak-anak dari TK kami pada saat itu berbaris rapi memasuki area keraton. Sambil sesekali guru kami menunjukkan beberapa tempat yang unik dan juga menarik di area itu. Kami berjalan beriringan masuk ke area belakang keraton. Di sana terdapat sebuah pendopo yang lumayan besar. Lalu pada saat itu saya melihat ada semacam persiapan yang dilakukan oleh beberapa orang di sana, seperti akan dilaksanakan pertunjukan atau semacam itu. Tapi pada saat itu rombongan kami melewati pendopo itu begitu saja, lalu berjalan lurus menuju area belakang keraton di mana masih terdapat danau buatan, lalu ada semacam bukit yang tidak terlalu tinggi, yang di sana masih banyak ditumbuhi tanaman-tanaman. Meskipun begitu tempatnya masih terawat dengan baik. Jadi kami juga membuat semacam permainan dan anak-anak TK kami dibiarkan bermain di sana sambil sesekali melihat tumbuhan-tumbuhan di sana, lalu mempelajari beberapa permainan-permainan baru yang dipandu oleh guru-guru kami. Saat itu orang tua kami juga ikut dharma wisata, bersama-sama mereka mengikuti dari belakang. Dan pada saat itu saya ingat saya diantar oleh tante saya, dan ketika itu tante saya pun ikut duduk-duduk di area bukit sana sambil memperhatikan anak-anak dari TK kami bermain bersama dengan guru-guru. Saya ingat hari itu hari yang menyenangkan. Kami bersama-sama bermain di alam,
menikmati cuaca yang saat itu sedang bagus-bagusnya. Sampai akhirnya setelah sekitar 1-2 jam bermain di sana, guru kami memutuskan sudah saatnya untuk kembali ke TK. Kami kembali dibikin barisan, lalu berjalan turun dari area belakang keraton menuju ke gerbang depan. Saat itulah saya mengalami kejadian yang lumayan ganjil. Ketika berjalan bersama rombongan menuju ke arah depan, kami melewati lagi pendopo besar itu. Dan saya masih bisa melihat di sana ada serombongan orang yang sedang melakukan pertunjukan. Yang awalnya kami lihat mereka masih siap-siap untuk performance itu, tapi ketika sudah jalan pulang kami melihat di sana sudah cukup ramai dengan para penonton yang mengelilingi pendopo tersebut. Dan saya juga bisa melihat ada beberapa pemain musik yang duduk lesehan di salah satu sisinya, bermain gamelan dengan banyak personil. Dan saya juga bisa melihat ada sekitar 8-10 penari di atas panggung pendopo itu. Saya nggak bisa mengingat dengan jelas jumlahnya, tapi yang saya ingat, para penari itu menggunakan pakaian yang sama, kain jarik yang sama, dan juga selendang yang mereka sampirkan di bahu mereka dengan warna yang sama. Musik gamelan itu terdengar mendayu-dayu. Bagi saya pada saat itu yang masih sangat kecil, saya masih kurang terlalu familiar dengan bunyi-bunyi dan musik gamelan, sehingga musik itu memang terdengar cukup menyeramkan di telinga saya. Selalu ada unsur mistis dan gaib yang membuat saya saat itu merasa kurang nyaman mendengar musik-musik gamelan. Bagi anak kecil mungkin rencang-rencang juga mengalami atau merasakan hal yang sama. Saat itu rombongan kami sempat terhenti dan sempat menonton pertunjukan itu dari pinggir pendopo. Guru kami pun mengizinkan dan mereka pun ikut berhenti memantau kami sambil menonton pertunjukan yang ada di atas pendopo. Kalau saya cari tahu lagi, saya juga tidak benar-benar bisa menemukan kegiatan apa pada saat itu yang sedang dilakukan. Maksudnya apakah pertunjukan yang memang rutin dilakukan setiap minggu, setiap hari, setiap bulan. Tapi yang pasti sepertinya memang itu adalah sebuah pertunjukan yang diadakan untuk merayakan atau meramaikan suatu acara. Saat itu saya sempat terpaku juga melihat para penari ini yang menari dengan sangat luwes dan cantik di pendopo tersebut. Para penari ini terlihat sinkron melakukan gerakan-gerakan sambil sesekali mengibaskan selendangnya. Mereka dengan lincah namun lembut bergerak ke sana kemari, membentuk formasi-formasi yang cantik. Dan sejujurnya pada saat itu saya sangat mengagumi betapa indahnya gerakan para penari itu. Sampai tiba-tiba saya mencium aroma yang agak aneh. Saya bahkan masih ingat kalau saya hampir ingin muntah pada saat itu. Karena aromanya cukup tidak lazim. Saya mencium seperti aroma kemenyan yang dibakar, tapi bercampur dengan aroma bunga entah apa, sangat kuat. Dan sepertinya ada yang memang sengaja membakar kemenyan dengan bunga-bungaan itu. Tapi saya sendiri tidak tahu pasti. Yang jelas aroma itu tiba-tiba saja datang dan menusuk hidung saya sampai rasanya mual dan memuntah. Saya sempat mengusap-ngusap hidung saya dengan keras, mencoba menghilangkan aroma yang menempel di hidung saya. Dan pada saat itulah ketika saya mengangkat wajah saya lagi dan saya melihat ke atas pendopo. Di sana ada sesuatu yang sangat ganjil. Saya masih dapat melihat para penonton yang berkerumun di sekeliling pendopo. Para pemain gamelan di satu sisi pendopo, dan juga para penari yang berjumlah sekitar 10 orang itu sedang menari di atas pendopo. Tapi saya melihat penari lainnya. Pada saat itu saya melihat
Di pendopo, para penari sedang membentuk sebuah formasi sambil terus menari. Formasinya seperti membentuk lingkaran, dan para penari itu tetap menari sambil menghadap ke dalam lingkaran. Dan penari baru yang saya lihat sedang berdiri tepat di tengah lingkaran itu, yang membuat saya merinding dan sangat ketakutan pada saat itu, karena sosok penari ini yang sangat berbeda dengan penari lainnya, bahkan berbeda dengan manusia biasa. Penari itu perempuan dengan sosok yang sangat tinggi, saking tingginya sampai saya bisa melihat kepala dengan rambut yang disanggul milik penari itu hampir menyentuh langit-langit pendopo yang sudah sangat tinggi. Perempuan itu menggunakan semacam kemben dengan banyak pernak-pernik dan perhiasan. Dan saya juga dapat mengingat dengan jelas bagian bawahnya menggunakan kain jarik. Dan sosok itu juga menggunakan selendang untuk menari. Yang membuat saya terheran-heran dan tak habis pikir adalah sosok itu menari dengan sangat gemulai. Yang sangat aneh dari penari itu adalah tangannya yang panjang tidak wajar dan memiliki jari-jari yang bahkan lebih panjang dari seluruh tubuhnya. Jari-jarinya mencuat keluar dari telapak tangannya seperti ranting-ranting pohon yang sangat panjang. Ke-10 jari-jarinya bergerak lentik mengikuti iringan musik gamelan, dan saya perhatikan jari jemarinya itu mengibas ke sana kemari hingga saya ketakutan apakah mungkin jari jemari itu akan melibas dan mengenai para pemain gamelan atau bahkan penari-penari lainnya. Yang membuat sosok itu bahkan jauh lebih menyeramkan, ketika saya memperhatikan wajahnya, saya seperti sedang memperhatikan sebuah topeng. Tapi sepertinya itu bukan topeng. Wajah sosok itu agak lonjong dan cukup panjang, hingga menarik fitur-fitur wajah lainnya seperti mata, hidung, mulut. Dagunya runcing dan saya bisa melihat matanya menyipit karena seperti tertarik. Hidungnya juga yang seperti tertarik ke bawah, dan saya bisa melihat mulut sosok itu terlihat sedang tersenyum dengan sangat lebar, dan senyumnya bahkan hampir mencapai telinganya. Meskipun begitu, saya bisa melihat sosok itu menggerak-gerakkan lehernya dengan gemulai, dengan cantik, dan dia menari seperti layaknya seorang penari profesional. Saya juga bisa mengingat sosok itu menggunakan semacam mahkota yang biasa digunakan oleh para penari, dengan beberapa bunga melati yang menjuntai dari mahkota tersebut. Mungkin saya bisa sedikit menggambarkan seperti apa sosok yang saya lihat pada saat itu. Seperti ini sosoknya. Yang membuat saya lebih heran, karena sepertinya tidak ada orang lain di sana yang dapat melihat sosok itu selain saya. Tidak teman-teman saya, guru-guru saya, para orang tua, bahkan para pemain gamelan dan para penari lainnya. Hanya saya seorang diri yang bisa melihat sosok itu. Saya sempat terpaku selama beberapa detik, memperhatikan sosok yang menjulang tinggi di depan mata saya. Yang membuat saya akhirnya tersadar adalah ketika sosok itu terlihat mengerling dan melirik ke arah saya. Kami bertemu mata, dan pada saat itulah saya menjerit sejadi-jadinya dan saya berlari keluar dari rombongan, menjauh dari pendopo itu, hingga saya juga sempat dikejar oleh salah seorang guru saya. Entah apa yang saya rasakan pada saat itu.
Yang jelas pengalaman itu membuat saya trauma, dan saya juga sempat sakit kemudian selama beberapa hari. Yang saya bisa ingat lagi, selama beberapa hari setelah itu, saya juga sempat bermimpi buruk. Hampir setiap malam memimpikan sosok menyeramkan itu. Setelah kejadian tersebut, sekitar beberapa bulan saya gak berani sama sekali pergi ke keraton itu, bahkan keraton-keraton lainnya. Karena setiap kali saya pergi ke keraton, selalu ada sosok itu yang terbayang di kepala saya. Sosok perempuan penari yang sangat jangkung dan tinggi, dengan jari jemari yang sangat panjang dan lentik, yang wajahnya sangat lonjong, dengan senyum lebar yang hampir mencapai telinganya.